Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azifatul Husna, NIM 191910003 dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Lamongan. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi yang ada pada mata kuliah geometri transformasi, yaitu materi isometri. Video ini saya buat adalah untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah geometri transformasi. Sebelumnya saya akan memaparkan apa saja yang akan kita bahas, yaitu mengenai pengertian isometri, contoh isometri, jenis isometri, dan sifat-sifat isometri. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian isometri. Isometri adalah suatu transformasi yang mengawetkan atau mempertahankan jarak. Nah, mengawetkan atau mempertahankan jarak ini maksudnya bahwa isometri itu memiliki sifat bahwa dia memiliki ukuran yang sama. Bahasan mengenai isometri merupakan suatu transformasi atas pencerminan atau refleksi, pergeseran atau translasi, dan perputaran atau rotasi. Jadi, isometri itu merupakan suatu transformasi atas refleksi, rotasi, dan translasi pada sebuah garis yang mempertahankan jarak. Jadi ketika kita membahas isometri, maka kita tidak perlu lagi membuktikan apakah dia itu suatu transformasi atau bukan, karena dia pasti suatu transformasi ketika dia isometri. Nah, seperti itu. Secara matematisnya bagaimana? Nah, secara matematisnya kita punya definisi dari isometri, bahwa sebuah transformasi T dikatakan isometri jika dan hanya jika untuk pasangan titik A dan B. Ingat bahwa ketika isometri kita punya dua pasang titik. Di sini kita memisahkan titik A dan titik B. Maka ruas garis AB itu sama dengan A aksen dan B aksen. Maksudnya panjang AB sama dengan panjang bayangannya, jarak AB sama dengan jarak bayangannya. Dengan apa? Dengan A aksen atau bayangan dari A-nya itu sama dengan transformasi dari A, dan B aksen atau bayangan dari B-nya itu sama dengan transformasi dari B. Nah, kita akan masuk ke contohnya. Untuk contoh pertama bisa dilihat di slide. Soal pertama yang berbunyi transformasi T untuk sembarang P dalam kurung X, Y didefinisikan oleh transformasi P sama dengan bayangan dari P itu sama dengan dalam kurung X, min Y. Pertanyaannya, apakah transformasi T itu adalah sebuah isometri? Penyelesaiannya, ingat ketika isometri kita punya dua pasang titik, berarti kita harus memisahkan dua titik itu. Di sini kita akan ambil sebarang dan titik A, yaitu A1 dan A2, dan B, yaitu B1 dan B2, di mana A dan B-nya itu berada di bidang Euclid. Benar ya, kalau suatu transformasi itu memang dia harus berada di bidang Euclid. Nah, transformasinya seperti apa? Berdasarkan definisi, berarti untuk transformasi A sama dengan transformasi A1 dan A2 itu berdasarkan definisi yang tadi, yaitu X, min Y. Berarti kalau A1, A2 itu diubah menjadi bentuk X, min Y, jadinya yaitu A1, min A2. Ini untuk bayangan dari A-nya. Kemudian untuk yang transformasi B-nya, yaitu sama dengan transformasi B1, B2 sama dengan B1, min B2. Itu adalah untuk bayangan dari B-nya. Selain itu,
kita harus ingat syarat dari isometri, yaitu di mana himpunan awalnya sama dengan himpunan dari bayangannya, atau titik awalnya itu sama dengan titik bayangannya, jarak awalnya sama dengan jarak bayangannya. Sekarang kita buktikan bahwa AB sama dengan A aksen B aksen, atau boleh juga kita buktikan A aksen B aksen itu sama dengan AB, atau salah satunya. Kita sekarang akan membuktikan A aksen B aksen, apakah dia menghasilkan AB. Kita lihat rumusnya. Akar dari A1 min A2 dikuadratkan ditambah min A2 dikurangi min B2 dikuadratkan. Ini adalah rumus jarak. Kalau rumus jarak itu kita ilustrasikan sebagai X1 min X2 dikuadratkan ditambah Y1 min Y2 dikuadratkan. Intinya seperti itu. Sama dengan akar dari A1 min B1 dikuadratkan ditambah min A2 ditambah B2 dikuadratkan. Maka sama dengan akar dari A1 min B1 dikuadratkan ditambah A2 min B2 dikuadratkan. Karena ini sama saja dengan rumus AB, kita lihat ketika X1 min X2 dikuadratkan ditambah Y1 min Y2 dikuadratkan, maka dia akan menghasilkan rumus AB. Karena A aksen B aksen itu sama dengan AB, maka transformasi P adalah suatu isometri. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu T adalah sebuah transformasi yang ditentukan oleh transformasi P sama dengan X min 5, Y plus 3 untuk semua titik P, yaitu X dan Y, elemen dari U. Selidiki apakah T itu sebuah atau suatu isometri. Penyelesaiannya, ingat ketika isometri kita memisalkan dua titik. Nah, ini misalnya awalnya kita punya titik A dan titik B. Titik A-nya itu 1,5, titik B-nya itu 0,1. Nah, tugas kita itu cari bayangannya berdasarkan definisi. Lihat untuk transformasi A atau A aksennya, A-nya itu untuk X-nya itu 1, berarti kita substitusikan ke X min 5, Y plus 3. Syarat isometri itu yaitu jarak awal itu sama dengan jarak bayangannya. AB itu sama dengan A aksen B aksen, atau AB itu sama dengan bayangan dari A dan bayangan dari B. Kemudian akar dari XB dikurangi XA dikuadratkan ditambah YB min YA dikuadratkan sama dengan akar dari XB aksen dikurangi XA aksen dikuadratkan ditambah YB aksen dikurangi YA aksen dikuadratkan. Jadinya akar dari 0 min 1 dikuadratkan ditambah 1 min 0 dikuadratkan sama dengan akar dari min 5 plus 4 dikuadratkan ditambah 4 min 3 dikuadratkan. Jadinya akar dari 1 plus 1 sama dengan akar dari 1 plus 1. Hasil akhirnya yaitu akar 2 sama dengan akar 2. Jadi pada soal yang kedua ini kita telah membuktikan bahwa transformasi P itu adalah isometri. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis isometri. Teoremanya yaitu setiap isometri ialah sebuah isometri langsung atau sebuah isometri berlawanan. Maka terdapat dua jenis isometri, yaitu yang pertama memindahkan bangun geometri langsung dari satu posisi ke posisi lain,
Yang kedua, memindahkan suatu bangun dengan memutar bangun-bangun tersebut. Suatu pemetaan dikatakan langsung jika pemetaan tersebut mengawetkan orientasi, yakni apabila arah gerakan benda sama dengan arah gerakan bayangannya. Sebaliknya, suatu pemetaan disebut berlawanan jika pemetaan itu membalikkan orientasi, yakni apabila arah gerakan benda berlawanan dengan arah gerakan bayangannya. Ilustrasinya, ketika kita punya benda segitiga ABC, seperti yang ada di slide, ketika dia bergeser akan menjadi A aksen, B aksen, C aksen. Nah, ketika dia berputar dan bergeser, berarti dia ada dua bayangan. Pertama, berputar, yang kedua bergeser, sehingga akan menjadi C double aksen, A double aksen, dan B double aksen. Oke, kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu sifat isometri. Suatu isometri memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama yaitu memetakan garis menjadi garis. Yang kedua, mempertahankan ukuran besarnya sudut antara dua garis. Yang terakhir atau yang ketiga itu adalah mempertahankan kesejajaran dua garis. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jalan-jalan ke Amerika, pulangnya beli kutai. Terima kasih atas perhatian Anda, and see you next time.